وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran kita di malam ini yang biasanya dipelajari hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, akan tetapi karena Al-Ustaz Mustaqim Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau sedang safar, sehingga kita manfaatkan waktu ini untuk tetap belajar dan kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Firqah An-Najiyah. Di malam ini kita masih melanjutkan mafasid syirki wa adharuhu, mafasid kerusakan syirik dan bahaya-bahayanya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya syirik itu memiliki mafsadah, kerusakan dan madarat yang banyak, baik untuk kehidupan pribadi seseorang atau untuk kehidupan masyarakat. Kemarin sudah kita sebutkan di antara kerusakannya adalah bahwasanya syirik itu akan merendahkan manusia, menurunkan derajat manusia. Sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala telah menciptakan manusia, memuliakan mereka, mengajarkan mereka ilmu. Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi, dan Allah tundukkan apa saja yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Akan tetapi ketika manusia dia menyekutukan Allah Ta'ala dengan apa yang ada di langit dan di bumi, yakni menyekutukan Allah dengan ciptaannya, dengan makhluknya, maka jadilah manusia itu rendah. Sebagaimana kemarin disebutkan oleh mu'allif, di mana orang-orang Hindia, ratusan juta manusia mereka menyembah sanamu. Ini diantara mafsadah kesyirikan, yaitu akan merendahkan kedudukan manusia. Kemudian yang kedua, asyirku waqrul khurafati wal abatil. Syirik itu adalah sarangnya khurafat, ya, tahayul dan kebatilan. Ini mafsadah yang kedua. لأن الذي يعتقد بوجود مؤثر غير الله في الكون من الكواكب أو الجن أو الأشباح أو الأرواح يصبح عقله مستعدا لكل خرافات وتصديق كل دجال. Karena orang yang meyakini adanya mu'assir itu yang memberikan pengaruh selain Allah Ta'ala. Ya, di antara kewajiban kita adalah mentauhidkan rububiyah. Satu-satunya yang mengatur alam hanya Allah saja. Ketika orang meyakini adanya mu'assir yang memberikan pengaruh selain Allah terhadap alam semesta ini, baik itu yang dia yakini adalah bintang ini yang menyebabkan turunnya hujan, bintang ini yang menyebabkan adanya bencana,
Atau ia meyakini selain bintang, misalnya jin. Jin inilah yang menyebabkan musibah, bencana. Atau al-ashbah. Al-ashbah yakni maknanya roh atau hantu. Ya. Wal arwah atau roh-roh jahat. Ketika orang meyakini ada hal-hal selain Allah yang bisa memberikan pengaruh pada alam ini, maka jadilah akalnya itu musta'id dan likulli khurafatin. Ia akan cenderung kepada setiap bentuk-bentuk khurafat, yaitu tahayyul dan tasdiqa kulli dajjal. Maka akalnya akan membenarkan setiap dajjal, yaitu para pendusta, pembohong. Jadi maksud adalah para penyihir, para dukun. Ya. Jadi syirik itu sebagaimana dikatakan mu'allif adalah sarang dari khurafat dan kebatilan. Wa bihadza yurawiju fil mujtama asy-syirku bi dha'atil kahanati wal arrafina wal saharati wal munajjimina wa ashbahihim mimman yad'una ilmal ghaibi alladzi la ya'lamuhu illa Allah. Dan dengan sebab inilah syirik itu yurawiju, yakni melariskan di dalam mujtama, di dalam masyarakat, melariskan bid'atul kahana, barang dagangannya para dukun. Jadi dagangannya dukun itu jadi laris karena syirik. Ar-rafid, tukang ramal jadi laris karena kesyirikan. Was-saharah, para penyihir, wal munajjimin, ahli nujum, dan yang semisal dengan mereka dari orang-orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, padahal tidak mengetahui perkara gaib itu kecuali Allah. Ya. Jadi syirik itu akan melariskan dagangan-dagangan para pelaku kebatilan, dukun, tukang ramal, ya. Kama yushi'u fi mithli hadha al-mujtama ihmal al-asbab wa sunan al-kawniyah. Sebagaimana di dalam semisal ini, ya, yushiru fi mithli hadha al-mujtama ihmal al-asbab wa sunnat al-kawniyah. Ya. Mengabaikan sebab-sebab dan sunnah-sunnah kauniyah, yakni sunnah yang telah Allah tetapkan. Ini akan menjadi terabaikan. Ya, akan menjadi terabaikan ketika kita sebutkan tadi syirik ini menebar, sehingga orang tidak mau bekerja, dia maunya instan, ya, untuk mendapatkan rezeki yang melimpah dia pergi ke dukun misalnya, ya, pergi ke tukang ramal, ingin tahu ramalan yang akan datang, ya. Nah, ini menyebarkan di tengah-tengah masyarakat itu mengabaikan sebab-sebab dan sunnah-sunnah kauniyah, yaitu sunnah yang telah Allah tetapkan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya syariat Islam ini menetapkan sebab dan akibat. Oleh karena itulah Nabi kita SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah kalian tetap semangat untuk beramal hal-hal yang bermanfaat, ya, dan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT, jangan melemah. Nah, syirik ini akan menyebabkan seseorang itu mengabaikan usaha. Dia hanya bersandar kepada para dukun, tukang ramal, dan yang semisalnya. Ini di antara mafsadah kesyirikan. Ya. Kemudian asyirku zulmun azim. Selanjutnya mu'allif
menyebutkan bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, bahkan zulmun lil haqiqah, zulmun lil haqiqati, zalim terhadap hakikat, yakni kenyataan. Lianna a'zamal haqa'iq alla ilaha illallah, karena sebesar-besar hakikat atau kenyataan adalah la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ya. Jadi ketika orang melakukan kesyirikan, maka dia berarti telah melakukan kezaliman sangat besar. Ya. Karena hakikatnya adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian ia menetapkan adanya syarik, yakni sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala rabba ghairuhu wala hukma siwahu. Tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada mengatur alam semesta ini, ya, kecuali hanya Allah. Wala hukma siwahu, dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal musyrika ittakhadha ghairallahi ilahan wabtagha hukman. Akan tetapi orang yang musyrik, ia telah menjadikan selain Allah itu ilah. Orang musyrik menjadikan ilah selain Allah Ta'ala, dan ia mencari hukum selain Allah Ta'ala. Wa syirku dzulmun li nafs, dan syirik juga, kata mu'allif, kezaliman terhadap diri sendiri. Syirik kezaliman terhadap diri sendiri. Selain dia menzalimi Allah SWT, syirik menzalimi diri sendiri. Li'anna al-musyrika ja'ala nafsahu 'abdan li makhluqin mithlahu aw dunahu. Kenapa syirik itu menzalimi diri sendiri? Karena orang yang musyrik, dia telah menjadikan dirinya sebagai penghamba kepada makhluk yang seperti dirinya atau bahkan yang lebih rendah daripada dirinya. Ya. Waqad khalaqahu Allahu hurran, dan sungguh Allah telah menjadikan ia orang yang merdeka. Allah telah menjadikan dirinya orang merdeka, tetapi dia malah menghambakan diri kepada makhluk. Wa syirku dzulmun lil ghair. Selain menzalimi Allah, menzalimi diri sendiri, syirik juga menzalimi orang lain. Lianna man asyraka billahi ghairahu faqad zalamahu haitsu a'tahu minal haqqi ma laysa lahu. Alasannya kenapa syirik itu menzalimi orang lain? Karena orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, berarti dia telah menzalimi selain Allah itu, di mana dia telah memberikan kepada selain Allah hak yang bukan miliknya. Misalnya dia menyekutukan Allah dengan malaikat, berarti dia telah memberikan kepada malaikat yang bukan haknya. Ibadah itu haknya Allah, tapi dia serahkan kepada malaikat, berarti dia telah menzalimi orang lain, jadi malaikat. Atau ia misalnya menyekutukan Allah dengan Nabi, dia berdoa kepada Nabi, meminta kepada Nabi SAW, maka berarti dia telah menzalimi Nabi SAW. Karena apa? Karena doa itu ibadah, dan ibadah itu haknya Allah, dia serahkan kepada Nabi SAW. Ya, jadi di sini kata mu'allif, syirik itu kezaliman yang besar. Yang pertama, ya, menzalimi hakikat yang sebenarnya tidak boleh ada yang disekutukan kecuali Allah, dia sekutukan, berarti menzalimi Allah SWT. Yang kedua, menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Yang harusnya dia merdeka, justru dia malah menghambakan kepada makhluk yang semisal dengan dia atau yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, dia menzalimi orang lain, menzalimi yang ia persembahkan ibadah itu kepadanya. Karena ibadah itu bukan haknya dia, berarti zalim. Ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya asyirku masdarul makhawifi wal awham
Kata mu'alif, syirik itu adalah sumber dari ketakutan-ketakutan dan auham. Auham itu hayalan. Ya. Fa innal ladzi yaqbalu akluhu al-khurafat wa yusaddiqu al-abatila yusbihu khaifan min jihatin syatta. Karena sesungguhnya orang yang akalnya menerima khurafat, akalnya menerima hal-hal yang bersifat khurafat, tahayul, orang yang membenarkan kebatilan-kebatilan, maka jadilah ia khaif, yakni takut dari berbagai macam sisi. Ya. Misalnya kalau tidak menyembelih hewan di bawah pohon ini, nanti akan ada bencana. Kalau tidak membuat sesaji untuk gunung ini, nanti akan ada yang marah penjaga gunungnya, dan seterusnya. Akhirnya dia merasa takut dari banyak arah. Ya. Jadi syirik itu masdar dari ketakutan, sumber dari ketakutan dan hayalan-hayalan. Li'annahu i'tamada ala iddatin alihatin atau iddati alihatin. Karena dia bersandar kepada banyak ilah. Dia mengibadahi ini, mengibadahi itu. Ya. Kulluha ajizah an jalbin naf'i wa daf'i dharri an nafsiha. Yang semua ilah-ilah itu yang ia jadikan sandaran, semuanya itu lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak madarat untuk dirinya sendiri. Ya. Yang ia sembah itu tidak bisa mendapatkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat dari dirinya. Akhirnya dia ketakutan dan ketakutan. Walihada yang tasyiru fi jawi syirki. Oleh karena itulah menebar, ya, di jawi di sini maknanya adalah di dalam kesyirikan, ya. Jawi bermakna dakhil. Oleh karena inilah kemudian di dalam kesyirikan itu menebar tasya'um. Tasya'um itu anggapan sial, ya. Syirik itu akhirnya apa? Menebar padanya anggapan sial. Jadi menganggap sial itu bagian dari kesyirikan. Karena apa? Meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan pengaruh. Mendengar suara burung, ya, misalnya mendengar suara burung, dia menganggap nanti akan ada kejadian ini dan itu. Tasya'um, ya. Meyakini suara burung itu atau burung itu sendiri memberikan pengaruh selain Allah SWT, atau melihat tanggal dan yang lainnya. Ya, jadi syirik itu menebarkan tasya'um, anggapan sial, wara'bu, dan menebarkan ketakutan, ma'a ghairi sababin zahir, disertai dengan sebab yang zahir, tanpa disertai dengan sebab yang zahir, ya. Menebarkan rasa takut bersamaan dengan selain sebab yang jelas, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Surat Al-Imran ayat 151. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru, kelak kami akan masukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut. Apa sebabnya? Bima asyraku billah, sebab mereka telah menyekutukan Allah SWT. Jadi sumber ketakutan itu karena menyekutukan Allah. Ma lam yunazzil bi sultanan, mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa bi'sa mathwal zalimin, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang zalim. Ya. Jadi syirik itu sumber ketakutan dan hayalan, ya.
Ini di antara mafsadah kesyirikan. Kemudian yang kelima, asyirku yu'atilul amalan nafi. Mafsadah berikutnya, syirik itu akan menyia-nyiakan amalan yang bermanfaat. Li'annahu yu'allimu atba'ahu al-itimad alal wasata wa syuf'a. Karena syirik itu akan mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bersandar kepada wusata, perantara, dan pemberi syafaat. Akhirnya dia bermalas-malas untuk beramal, mengabaikan amal karena dia kan saya sudah punya syafaat, saya sudah punya perantara wali fulan, ya. Fayatrukuna al-amal as-salihah, sehingga orang-orang musyrik itu meninggalkan amalan saleh. Wa yartakibuna adz-dzunub, dan mereka menerjang perbuatan-perbuatan dosa, bercampur baur laki-laki dan perempuan, ya. Melakukan hal yang maksiat itu biasa. Mu'taqidin anna haula'i sayashfa'una lahum indallah. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya nanti para perantara itu, wali fulan itu, ya, nanti akan memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Ya, jadi mereka tidak khawatir dengan perbuatan maksiat itu, ya. Karena dia sudah terbimbing bahwasanya pengikut kesyirikan itu akan bersandar kepada perantara. Tidak usah khawatir. Ketika kita mengikuti wali fulan, maka kita akan dapatkan syafaatnya. Dan ini diajarkan oleh tokoh-tokoh mereka, ya. Wa hadza i'tiqadul Arab qabla al-Islam. Dan inilah keyakinan orang Arab sebelum datangnya Islam. Ya, dengan Lata, Uzza dan Manata mereka jadikan sebagai wusata, jadikan sebagai para pemberi syafaat. Sebagaimana yang mereka katakan haula'i syufa'una indallah. Kita baca ayatnya, ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka orang-orang musyrik Quraisy, ya, mereka menyembah selain Allah Ta'ala apa yang tidak mendatangkan mandarat bagi mereka wala yanfa'uhum, dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka mengatakan mereka inilah yang akan memberi syafaat kita di sisi Allah, menolong kita di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah wahai Nabi, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah, ngasih tahu Allah Ta'ala, mengajarkan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan tidak pula di bumi. Jadi orang yang menjadikan syufa'a, ya, memberi syafaat seperti Lata, Uzza yang diyakini oleh orang kafir Quraisy itu, seolah-olah mereka ingin mendoktrin Allah, ini loh nanti yang akan menolong kami di sisinya, ya. Kemudian turun ayat, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah dengan sesuatu Allah tidak tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak mungkin, ya. Allah mengetahui semuanya, dan Allah tidak pernah menurunkan hujah bahasanya mereka itu adalah syufa'a, para pemberi syafaat di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Surat Yunus ayat 18. Wa haula an-nasara alladzina ya'maluna al-munkarat mu'taqidina anna al-masiha qad kaffara anhum al-khataaya qad suliba bi za'mihim. Dan orang-orang Nasrani yang kita saksikan, mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, ya. Sebagaimana kita tahu, apa sebabnya mereka merasa tenang dengan kemungkaran yang mereka lakukan? Karena mereka punya keyakinan bahwasanya Al-Masih, yakni Isa alaihissalam, yang akan menghapuskan kesalahan mereka, sehingga Nabi Isa menebus dosa mereka dengan disalib, ya. Jadi mereka bersandar kepada apa? Syufa'a, pemberi syafaat. Ini diantara sebab yang akhirnya mereka itu mengabaikan amal yang bermanfaat.
amalan soleh dan meninggalkan maksiat, yang itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dul muslimin yatrukuna al-wajibati wa yaf'aluna al-muharramat wa ya'tamiduna ala syafa'ati rasulihim lidukhulil jannah. Sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan kewajiban. Justru mereka melakukan yang haram-haram dan mereka bersandar untuk mendapatkan syafaat Rasul mereka untuk masuk surga. Ya, mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, isfa' lana. Ya. Bersama dengan itu, akhirnya buat mereka karena meminta syafaat kepada Nabi itu bagian dari syirik. Meminta itu haknya Allah SWT. Ya. Ya. Ketika permintaan itu ditujukan kepada Nabi SAW, maka itu adalah syirik. Dan Allah Ta'ala berfirman, tadi kita sebutkan, walillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu semuanya milik Allah. Ketika syafaat diminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sebagian kaum muslimin mereka menyandarkan diri mereka dengan mengharapkan syafaat Nabi. Ya. Mereka merasa aman dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka meninggalkan kewajiban, mereka melakukan yang mungkar. Ma'anna rasulahum al-karimah yaqulu li bintihi Fatimah. Bersama dengan itu, padahal Rasul mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita semuanya, beliau telah bersabda kepada putrinya, kepada orang yang beliau cintai, putrinya sendiri, Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimatu, ya Fatimatu bintu Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali, mintalah kepadaku dari hartaku, masyiti apa yang kau mau, la ughni anki min Allah syai'an, aku tidak bisa berfaedah bagimu di sisi Allah Ta'ala sedikit pun. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah jika dia tidak punya amal. Padahal putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bisa menyelamatkan putrinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlebih dengan selainnya, terlebih dengan kita semuanya. Maka agar kita selamat di sisi Allah Ta'ala, kita harus membawa amal, di antaranya iman, tauhid, ittiba'us sunnah. Ya. Nah, ini adalah mafsadah syirik, sehingga mengabaikan amal yang bermanfaat. Mereka hanya bersandar kepada usaqo, yaitu perantara antara ia dengan Allah SWT, atau syufa'a, pemberi syafaat. Kemudian yang keenam, mafsadah selanjutnya yang keenam, asyirku sababul khuludi finnar. Ini mafsadah yang terbesar, ya. Syirik ini adalah sebab kekalnya di dalam neraka. Ya. Wa syirku sababun lidya'i fid dunya wal adzabil mu'abbadi fil akhirah. Dan syirik adalah sebab untuk mendapatkan dia yakni tersia-sia di dunia dan mendapatkan azab yang kekal di akhirat. Orang yang melakukan syirik, Allah tinggalkan ia, Allah sia-siakan dia, Allah tidak akan tolong dia. Ya. Dan yang ia minta selain Allah itu tidak akan bisa mengabulkan apa yang dia minta. Ya. Tersia-sia di dunia dan di akhirat dia kekal masuk neraka. Ya. Ini mafsadah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya siapa yang ia menyekutukan Allah, maka telah Allah haramkan atasnya surga. Ini adalah penyebab orang kekal di neraka. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang zalim tidak ada yang menolongnya. Jadi maksud di sini adalah pelaku kesyirikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi liddan dakhala an-nar. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mati sedangkan ia menyeru
selain Allah Ta'ala, yakni menyerukan adanya tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Wanidu, dan tandingan yang dimaksud adalah al-mathil wasyarik, semisal dengan Allah dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini mafsadah kesyirikan, yang ini menjadi sebab seseorang itu kekal di dalam neraka. Kemudian yang ketujuh, mafsadah yang terakhir di sini, asyirku yufarriqul ummata, syirik itu akan mencerai-beraikan umat. Ya, umat ini menjadi tafarruq atau berfirqah-firqah, kelompok-kelompok akibat dari syirik. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian itu ya dari kalangan orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yakni orang-orang yang mereka mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'an, dan orang musyrik itu berkelompok-kelompok. Musyrik yang satu dengan yang lainnya ini tidak sama. Ada yang dia menyembah ilah A, yang satu menyembah ilah B. Ya. Jadi mereka itu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu membanggakan dengan ilah yang mereka sembah. Jadi syirik itu di antara mafsadahnya adalah mencerai-beraikan umat ini. Nah, kemudian al-khulasah, ringkasan, inna kullal fusuli al-mutaqaddimati tuwaddihu wuduhan taman anna syirka a'zamu amrin yajibu al-ihtirazu minhu. Sesungguhnya setiap fasal-fasal yang telah kita lewati, yang telah lalu, semuanya itu menjelaskan dengan jelas, dengan sempurna, bahwasanya syirik itu merupakan sebesar-besar perkara yang wajib kita waspadai. Sebesar-besar perkara yang wajib kita waspadai. Ya. Wa tarafu anhu, dan kita harus merendahkan, yakni menganggap syirik itu sesuatu yang rendah. Tarafu. Ya. Secara makna tarafu itu merasa tinggi dari syirik. Artinya kita anggap syirik itu sesuatu yang rendah. Wal khauf min at-tawarruti fihi, perkara yang harus kita waspadai atau khauf, rasa takut, ya, kita takuti dari tawarrut. Tawarrut itu terlibat di dalam kesyirikan. Ya. Kita harus khawatir kalau kita ternyata terjerumus ke dalam syirik. Li'annahu a'zamu dzunub, karena syirik adalah seagung-agung dosa. Wa li'annahu yahbitu kullama ya'maluhu al-'abdu, dan sesungguhnya syirik itu akan menghapuskan semua yang diamalkan oleh hamba min a'malin salihatin, dari amalan-amalan salihah. Semua amalan salihah itu, betapapun besarnya amalan itu, maka akan terhapus dengan sebab kesyirikan. Qad yakunu minha naf'un lil ummati wa khidmatin lil insaniyati, yang terkadang di antara amalan itu manfaatnya untuk umat, berkhidmah untuk manusia, tetapi karena syirik maka semuanya sia-sia saja. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami telah hadapkan kepada apa yang mereka amalkan. Jadi semua amalannya ditampakkan, ya, berupa amalan-amalan kebaikan di dunia, lalu Allah Ta'ala jadikan amalan itu haba'an manthura, ini debu yang bertaburan. Karena apa? Karena amalan itu disertai dengan bergandengan dengan kesyirikan. Ya. Maka syirik itu menghapuskan seluruh amalan hamba. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, jadi pembahasan tentang mafsadah dan madarat kesyirikan sudah kita baca. Sekarang kita masuk pembahasan at-tawassulu al-masyru'. Lalu mu'allif membahas tentang tawassul yang diperintahkan. Ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihi alwasilah, dan carilah wasilah untuk sampai kepadanya. Wasilah. Ya. Wasilah itu perantara agar kita sampai kepada Allah SWT. Surat Al-Maidah ayat 35.
Nah, sebagian kaum muslimin mereka salah memahami tentang wasilah. Ya, mereka jadikan wasilah itu, ya, misalnya seperti orang musyrik dahulu, perantara antara hamba dengan Allah Taala. Jadikan orang soleh yang sudah mati itu sebagai wasilah yang menghantarkan doanya kepada Allah. Ini keliru. Salah memahami makna ayat ini terkait dengan wasilah. Ini syubhat namanya, ya. Berkata Qatadah, kita ketahui Qatadah ini ulama mufassir dari kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Makna dari wasilah itu adalah taqarrabu, mendekatlah kalian kepada Allah dengan cara mentaatinya dan beramal dengan amalan yang membuat Allah Ta'ala ridho. Itu makna wasilah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk wabtaghu ilaihi, carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Artinya dekatilah Allah Ta'ala dengan cara mentaatinya dan beramal dengan amalan yang membuat Allah Ta'ala ridho, bukan dengan amalan syirik, bukan menjadikan orang mati sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna wasilah menurut mufassir, ya. Kemudian tawassul al-masyru'u, tawassul yang disyariatkan, huwa allazi amara bihil Qur'an, tawassul yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Jadi tawassul yang masyru' itu adalah tawassul yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dihikayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam hikayatkan. Wa amila bihi sahabatu, dan tawassul yang diamalkan oleh para sahabat. Walahu anwa'un adidatun, dan tawassul ini banyak macamnya. Ya, kata mu'allif ada banyak macam tawassul yang masyru'. Ahammuha, tapi di antara yang paling utama, ya, yang pertama adalah at-tawassul bil iman, tawassul dengan iman, ya. Yang pertama adalah tawassul dengan iman. Allah Ta'ala berfirman, yahki tawassula ibadihi bi imanihim. Allah Ta'ala menghikayatkan tawassulnya hamba-hambanya dengan keimanan mereka. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan di Al-Quran, menghikayatkan ada hamba-hambanya yang ia bertawassul dengan keimanannya. Kita baca ayatnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar munadiyan, orang yang menyeru. Dalam tafsir dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Al-Quran. Yunadi lil iman, ia menyerukan kepada iman. An aminu bi rabbikum, hendaklah kalian itu beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, lalu kami beriman. Dia bertawassul dengan keimanan. Hamba-hamba ini bertawassul dengan keimanannya kepada Allah SWT. Rabbana faghfir lana, lalu dengan tawassul keimanan ini mereka meminta, Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana, ampunilah kami. Jadi ketika kita meminta ampunan juga disyariatkan untuk bertawassul. Tawassul dengan apa? Dengan keimanan dan beberapa yang disyariatkan lainnya. Faghfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dzunubana, yakni ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah keburukan-keburukan kami. Ya. Wa tawaffana ma'al abrar, kemudian ditutup doanya bertawassul dengan iman itu, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang tawassul dengan iman. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, at-tawassulu bi tauhidillah. Tawassul dengan tauhid. Tawassul dengan tauhid. Ka doa Yunus alaihissalam, seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam, hina ibtala'ahul hut, ketika ditelan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Nabi Yunus pun menyeru, ya, di dalam kegelapan, la ilaha illa anta, dengan tauhid, tidak ada ilah kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah,
Kata Syekh Abdul Razak, ketika kita membaca tasbih, yakni mensucikan Allah dari kekurangan, dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah, dan disertai dengan menetapkan kesempurnaan Allah SWT dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu makna dari tasbih. Ya, jadi makna tasbih itu selain mensucikan dari kekurangan, dari hal-hal yang tidak layak, berarti kita menetapkan sifat-sifat sempurna, diantaranya nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan bacaan Subhanallah Alhamdulillah itu tamla'an. Bacaan Subhanallah Alhamdulillah itu memenuhi ma baina samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, tetapi dicintai Allah SWT. yakni bacaan subhanallah dan di subhanallahil azim. Ya, Nabi Yunus bertawassul dengan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Fastajabna lahu. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Jadi dia bertawassul dengan tauhid, Allah kabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, dan kami pun menyelamatkan dia dari kegundahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kita tawassul dengan tauhid. Dan ma'ruf bagi antum dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang doa yang mustajab. Siapapun yang tertimpa dengan ujian, ketika dia berdoa dengan kalimat yang diucapkan Nabi Yunus ini, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian-ujian, kesulitan, maka berdoalah seperti doanya Nabi Yunus. Ini tawassul dengan tauhid. Baik, ya kita simak azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Selanjutnya di antara tawassul yang masyru' adalah at-tawassulu bi asma'illah. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Perintah untuk bertawassul. Dan ini yang Allah perintahkan, wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah wasilah agar sampai kepada Allah SWT, agar kalian dekat dengan Allah SWT. Wasilahnya dengan tadi iman, dengan tauhid, ya. Kemudian tawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Dan kita baca dalam surat Al-Imran misalnya, ya, ketika Nabi Zakaria melihat di samping Maryam ada buah-buahan yang tidak ditemui di musim itu. Kemudian ditanyakan, ana laki hada, di mana buah-buahan? Terus Maryam mengatakan, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa disangka-sangka. Yani rezeki itu datang dari langit. Hal inilah yang membuat Nabi Zakaria kemudian dia berharap kepada Allah Ta'ala agar memiliki keturunan. Sudah beruban, istrinya sudah tua, dia khawatir nanti tidak ada penerus dakwah. Akhirnya dia bermunajat, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Kemudian diikuti dengan asmaul husna, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau itu sami', itu nama Allah SWT, Maha mendengar doa. Ya, ini tawassul dengan nama-nama Allah. Wa min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang itu adalah milikmu. Ini adalah tafsir Nabi SAW terhadap ayat Fatuhubiyah. Berdoalah dengan nama-nama Allah SWT. Nabi meminta kepada Allah dengan seluruh nama milik Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hasan sahih. Kemudian yang keempat, at-tawassulu bi sifatillah. Bertawassul dengan sifat-sifatnya. Ada nama Allah dan ada sifat. Setiap nama mengandung sifat,
tapi tidak semua sifat itu pasti nama. Ya. Misalnya sifat Allah Ta'ala adalah kalam, Allah berbicara. Tapi tidak ada nama Allah Al-Kallam, Maha berbicara, tidak ada. Nah, kita bertawassul dengan sifat-sifat Allah seperti contohnya sabda Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum. Beliau menyambat-nyambat Allah yang Al-Hayyu, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang mengurus makhluknya. Birahmatika. Nah, inilah yang kita garis bawahi dengan rahmat. Rahmat itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah. Para ulama ketika menjelaskan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman ay dzur rahmah al-wasi'ah. Allah yang memiliki sifat rahmat yang luas. Jadi Rasulullah bertawassul dengan sifat Allah, bi rahmatika, dengan sifat rahmatmu, astaghitsu, aku memohon istighatsah, yakni pertolongan yang sangat mendesak. Hadis ini hasan riwayat Tirmidzi. Ini tawassul yang masyru'. Kemudian di sini berkata Syekh Ar-Rifai, beliau menukilkan perkataan seorang ulama yang hidup di lahir tahun 500 Hijriah, wafat 578, ya. Berkata Syekh Ar-Rifai ini, "Utlubu hawaijakum minallahi bimahabbatihi li awliyaihi." Ya. Carilah hajat-hajat kalian dari Allah dengan kecintaannya kepada para walinya. Yani bimahabbati, kecintaan Allah kepada para walinya. Mahabbah ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Ar-Rifai, kata muallif rahimahullah taala, beliau menyarankan kita untuk mencari hajat kita dari Allah dengan bertawassul sifat mahabbahnya Allah kepada para walinya. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kelima, at-tawassulu bil a'mali shalihah. Tawassul dengan amal-amal saleh. Kas-salati, seperti salat, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wa hifdzil huquqi, memelihara hak, wal amanati, memelihara amanah, wa sadaqati, sedekah, wa zikri wa tilawatil Quran, zikir, membaca Al-Quran, wa salati ala nabi, berselawat kepada Nabi. Ini dengan amal-amalan yang saleh. Ya. Kemudian ditambahkan lagi wa hubbina lahu, tawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi. Wa li ashabihi, ya. Kecintaan kita kepada para sahabatnya Nabi dan selainnya minal amal saleh, dari amalan saleh. Cinta kita kepada Nabi itu amal saleh. Cinta kita kepada para sahabat, cinta kita kepada orang yang beriman dan kepada ahli tauhid. Cinta kita kepada ahli tauhid itu bagian dari amal saleh. Faqad sabata fi sahih Muslim, telah sabit dalam sahih Muslim kisah, ya, kisatu ashabil ghar alladzina hubisu fi. Kisahnya orang-orang yang terjebak di gua, ya. Ini insyaallah ma'ruf bagi antum. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Fatawassalu ila Allah bi hifzi haqqil ajir wal ihsani lil walidain fa faraja Allah anhum. Nah, 3 orang ini mereka bertawassul kepada Allah dengan amal mereka, di antaranya dengan menjaga haknya guru. Ajir itu pekerja, yang ma'ruf bagi antum, ya. Kemudian bertawassul dengan ihsannya dia kepada kedua orang tua, berbaktinya kepada kedua orang tua. Lalu Allah Ta'ala lapangkan jalannya dari gua. Ya, jadi bertawassul dengan amal saleh ini masyru'. Kemudian yang keenam, at-tawassul ila Allah bi tarkil ma'asi. Bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Kalau khamri misalnya, khamr wa zina wa ghairiha dan selainnya minal muharramat, dari semua yang diharamkan. Kita tinggalkan maksiat, kemudian kita bertawassul kepada Allah Ta'ala agar Allah mengabulkan doa kita. Wa qad tawassal ahadu ashabil ghar. Lihat, kata mu'allif, ada salah satu dari orang yang 3 di gua itu, dia bertawassul, ya, alladzina habisu fi, yang ia tertahan di dalam gua, bitarkihi zina, dia meninggalkan zina. Ya. Lalu Allah Ta'ala pun farraja'ahu, Allah Ta'ala melapangkan jalannya.
Jadi 3 orang itu, yang pertama dia bertawasul dengan kebaktiannya kepada orang tua, yang kedua dia tawasul karena dia telah menjaga haknya buruh, ya, pekerja, yang ketiga bertawasul karena dia meninggalkan maksiat, zina. Ya, Allah lapangkan jalannya. Wa ba'dul muslimin tarakul amal salih wa tawassala bihi. Kemudian di sini Malik mengatakan sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan amal soleh dan mereka meninggalkan tawasul dengan amal soleh. Padahal itu yang diperintahkan, itu yang disyariatkan. Wala jauh ila tawassul bi amali ghairihim. Justru mereka balik arah tawasulnya malah dengan amal orang lain. Dengan kesolehannya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan kesolehannya Syekh Fulan. Minal amwati dari orang mati bertawasul dengan amalnya orang lain. Mukhalifina hadiya Rasul wa sahabatihi. Mereka menyelisihi petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Yang diperintahkan Nabi adalah bertawasul dengan amal kita sendiri, bukan amal orang lain. Nah, mau diselesaikan? Sampai selesai. Baik, sedikit lagi ya. Kemudian yang ketujuh, at-tawassulu bi talabi du'a minal anbiya'i was salihina al-ahya. Tawassul yang masyru' ya, yang disyariatkan berikutnya adalah dengan meminta doa dari para nabi dan orang-orang soleh yang masih hidup. Tapi para nabi sekarang sudah tidak ada. Ya, tawassul dengan para nabi, orang-orang soleh yang masih hidup. Kalau para nabi sudah tidak ada. Waqad warada anna rajulan, telah datang seorang laki-laki dharirul basar, buta matanya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ud'ullaha ayyu'afiyani." Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan mataku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta da'awtullaha laka." Kalau kau mau, aku akan doakan untukmu. Wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka. Kalau kau mau, kau sabar. Dan ini yang terbaik untukmu. Khair itu isim tafdhil. Ini yang terbaik untukmu. Jadi terkadang belum tentu yang terbaik itu yang menurut kita baik. Kalau kita pengen bisa melihat, ternyata kata Rasulullah yang terbaik adalah kamu tidak melihat. Faqala, lalu dia memilih berdoalah kepada Allah. Berarti dia milih bisa sembuh. Fa'amarahu ayyatawaddu'a. Lalu Nabi perintahkan dia untuk berwudu, fayuhsinu wudu'ah. Lalu dia pun menyempurnakan wudunya sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusalli raka'atain, setelah wudu dia salat 2 rakaat, wa yad'u bihadza, dan ia berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmati. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepada Allah. Wa tawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu, bi nabiyyika, dengan nabimu, nabi rahmah, nabi yang penyayang. Ya Muhammad, ya, kemudian di sini menyebutkan ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu, kepada Rabbku, fi hajati hadhihi, dalam hajatku ini. Ya, litubdhali, agar hajatku dipenuhi. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah syafaatilah dia untukku atau pada diriku ya. Maksudnya dia mengatakan ya Allah syafaatilah Nabi SAW fiyya, pada diriku. Wa syafi'ni fihi, dan berikanlah syafaat kepadaku pada dirinya. Qala, ya. Lalu dikatakan oleh rawi hadis ya, fa fa'ala ar-rajul, orang buta itu tadi melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Yani doa itu diajarkan Nabi. Doa yang dia baca diajarkan Nabi. Jadi Rasulullah SAW tadi perintahkan orang itu untuk berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian setelah wudu Rasulullah perintahkan untuk sholat, kemudian berdoa seperti yang diajarkan Nabi itu. Lalu dia kerjakan fabara atau fabaria, lalu dia pun sembuh. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Ya, ini menjadi dalil berdoa, ya, tawasul dengan meminta doanya orang yang masih hidup. Dan yang mengajarkan doa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau masih hidup. Kemudian Mu'alif berkata terkait hadis ini ya, yufidu hadal hadis, karena ada sebagian yang membawakan hadis ini kepada arah yang lain.
Ya, yufidu hadzal hadis, berfaedah hadis ini anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'alil a'ma wa huwa hayyun. Jadi faedah di hadis ini bahasanya Rasulullah SAW mendoakan orang buta sedangkan beliau masih hidup. Fastajaballahu du'ahu. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam wa amarahu ayyadwa li nafsihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu agar berdoa untuk dirinya sendiri, wa yatawajjahu ila Allah bi du'ai nabihi, dan ia menghadap kepada Allah dengan doa nabinya, faqabilallahu minhu, lalu Allah Ta'ala menerima darinya. Wa hadza du'a'un khassun fi hayatihi, ini doa yang khusus di waktu hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yumkinu at-du'a ba'da wafati, dan tidak mungkin berdoa setelah wafatnya Nabi dengan doa yang tadi. Di anna sahabat lam yaf'aluhu, karena para sahabat tidak melakukannya. Walam yastafid minhu al-imyanu ba'da hadhihi haditsah, dan tidak diambil faedah oleh orang-orang buta setelah peristiwa ini. Jadi tidak ada orang buta datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang dilakukan orang itu, tidak. Jadi ini khusus untuk orang itu saja yang ketika Nabi masih hidup. Kemudian pernah ditanyakan pada ulama terkait hadis ini, karena ada sebagian yang membawakan hadis ini kepada hal yang syubhat, ya. Apa kata para ulama? Al-jawab an hadza, inna hadza tawassala bi du'aihi. Jawabannya, orang buta ini dia bertawassul dengan doa Nabi. Li'annahu hayyun, karena Nabi masih hidup. Amarahu ayatuhu, ya. Nabi perintahkan dia agar dia berdoa kepada Allah. Ya, ini adalah tawassul dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan dia berdoa, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada Nabi pada diriku. Ya. Nah, ini sejumlah tawassul yang disyariatkan. Ya, kita singkat tadi, bertawassul dengan keimanan. Yang kedua, bertawassul dengan tauhid. Yang ketiga, bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Yang keempat, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Yang kelima, bertawassul dengan amalan soleh. Yang keenam, bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Dan yang ketujuh, bertawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Nah, kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.